pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Risma Pinkandita, selaku moderator yang akan memandu perjalanan presentasi pada malam hari ini. Adapun kelompok dua nurse dari kelas 2 nurse, berikut nama anggotanya: Rizky Hairul Nisa, Rizka Pramata Oktaviani, Risma Pinkandita, Salsabila Naila Nurfatin, Salsabila Syalsyabila Balkis, dan Safira Fatimah Zahra. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian penyajian materi kepada rekan kelompok saya. Persilakan. Ini 2A ya? Iya, Ibu, 2A. Iya, oke. Saya catat nih. Ya, RPS. Ya, oke. Baik, yang pertama ini ada pengertian dari pertanyaan klinis. Pertanyaan klinis ini merupakan sebuah pertanyaan umum yang memiliki kaitan dengan situasi praktek klinis. Pertanyaan klinis ini juga berfokus pada pasien dan perawatan individu. Melnick dan Feinholt-Overholt menyatakan pertanyaan klinis yang dirancang dengan baik dengan format PICOT yang mengarah pada pencarian yang efisien dan menemukan bukti yang paling relevan. Next. Selanjutnya ada tujuan dari pertanyaan klinis. Tujuannya itu untuk mendapatkan informasi yang terbaru dan valid sesuai kebutuhan. Adanya pertanyaan klinis nantinya juga akan membantu dalam menentukan sumber informasi yang digunakan untuk menjawab. Selanjutnya ada lingkup pertanyaan klinis. Boleh di next slide. Untuk lingkup pertanyaan klinis ini meliputi beberapa hal yang penting. Untuk yang pertama ini adanya efek intervensi, di mana bagaimana melakukan seleksi treatment untuk menghasilkan hal yang lebih baik pada pasiennya. Lalu yang kedua, pengalaman pasien. Nah, pengalaman pasien ini terkait hal-hal yang terkait langsung dengan kondisi pasien tersebut. Lalu yang ketiga, adanya prognosis kondisi. Di sini bagaimana dilakukannya estimasi terkait faktor selain intervensi atau hal-hal terkait faktor prognosisnya tersendiri. Dan yang terakhir adanya akurasi tes diagnostik. Di sini dilakukan seleksi terkait tes diagnostik untuk mengkonfirmasi diagnosis dan mengeksklusi mengeksklusif diferensial diagnosisnya berdasarkan tingkat presisinya, akurasi, akseptabilitas, harga, dan tingkat keamanannya. Boleh di next slide. Selanjutnya ada jenis-jenis pertanyaan klinis. Di next slide boleh. Baik, di sini jenis-jenis pertanyaan klinis menurut Feinholt-Overholt 2011 berdasarkan isinya. Yang pertama itu ada pertanyaan intervensi, yaitu meneliti mengenai keefektifan dari suatu treatment atau intervensi. Yang kedua, pertanyaan diagnostik, yaitu meneliti mengenai manfaat, keakuratan, seleksi atau interpretasi dari suatu alat atau instrumen. Dan yang ketiga itu pertanyaan prognostik, yaitu meneliti mengenai keadaan pasien terkait kondisi tertentu atau mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mengubah prognosis pasien. Dan yang keempat itu ada pertanyaan etiologi, yaitu meneliti mengenai hubungan sebab akibat dan sesuatu yang mungkin merugikan. Dan yang kelima itu ada pertanyaan makna, yaitu meneliti mengenai makna dari suatu hal. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis pertanyaan klinis berdasarkan formatnya.
Yang pertama itu background question, pertanyaan mendasar tentang masalah klinis. Contohnya, apa penyebab terjadinya myocard infarct? Yang kedua itu foreground question, pertanyaan yang dapat dijawab berdasarkan bukti penelitian tentang diagnosa, pengobatan pasien, makna, dan lain-lain. Contoh, apakah suplemen nutrisi dengan minyak ikan efektif dalam menstabilkan berat badan pada pasien dengan kanker stadium lanjut? Selanjutnya ada contoh pertanyaan klinis. Contoh pertanyaan klinis yang pertama, diagnosis. Pertanyaan tentang pemilihan dan intervensi, pemeriksaan diagnostik atau penelitian mengenai manfaat keakuratan sesuatu alat atau instrumen. Contohnya, apakah penggunaan tensi manual lebih akurat dibandingkan dengan tensi digital? Selanjutnya, intervensi. Pertanyaan dengan penelitian mengenai keefektifan sesuatu pemilihan terapi atau intervensi yang paling baik. Contohnya, meminum tablet tambah darah. Apakah lebih baik dibanding memakan sate kambing untuk penderita hipertensi? Selanjutnya, yang nomor 3, pertanyaan tentang penelitian mengenai hubungan sebab akibat dan sesuatu yang mungkin merugikan. Contohnya, bagaimana menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat dibandingkan dengan mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand berbasis alkohol. Yang nomor 4, perkembangan suatu penyakit, identifikasi faktor ginjal akut dengan. Yang terakhir, pencegahan. Pertanyaan tentang makna dari suatu hal atau metode pencegahan untuk menurunkan resiko dapat meningkatkan penyakit ambeien. Selanjutnya, prinsip dan penerapan PICOT. PICOT ini ada P, yaitu population atau populasi, atau pasien atau masalah yang terjadi seperti jenis penyakit. Hal-hal yang berkaitan dengan penyakit pasien, misalkan usianya, jenis kelamin, atau bangsa. Yang kedua itu ada I, atau intervention, atau intervensi tindakan, yang berupa penanganan atau terapi, atau edukasi, atau pengobatan yang nantinya akan diberikan untuk masalah atau penyakit yang terjadi. Lalu yang ketiga itu ada C, comparison atau pembanding, merupakan intervensi pembanding yang dapat berupa jenis terapi, pengobatan, atau faktor resiko. Yang keempat ada O, atau outcome, atau hasil, yang merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari pertanyaan klinis yang timbul. Nah, outcome atau hasil ini dapat berorientasi terhadap penyakit maupun pasien. Hasil dari outcome ini nantinya juga akan berkaitan dengan intervensi. Lalu yang terakhir ada T, atau time, atau batas waktu, yang merupakan kerangka waktu di mana pertanyaan klinis tersebut muncul. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ini ada format PICOT seperti yang sudah dijelaskan pada prinsip yang terdiri dari populasi, I-nya intervensi, C-nya ini pembanding atau compare-nya dari si intervensi tersendiri, O-nya itu merupakan hasil, dan T ini batas waktunya. Boleh di next slide. Selanjutnya ini ada contoh penerapan PICOT yang telah dibuat oleh kelompok. Boleh di next slide. Contoh yang pertama ini berdasarkan pengkajian. Nah, dalam membuat pertanyaan klinis ini, sebelum kita menemukan, kita harus membuat PICOT-nya dulu. Seperti pada yang ada di slide, P-nya ini merupakan pasien ulkus kaki diabetik, I-nya ini perawatan luka modern dengan prinsip moist wound healing, dan C-nya ini atau pembandingnya perawatan luka konvensional dengan prinsip basah kering. Lalu outcome-nya ini penyembuhan luka pada tahap proliferasi dengan waktu 12 kali perawatan. Barulah setelah kita mendapatkan PICOT ini,
muncul pertanyaan klinis seperti pada slide ini. Pada pasien ulkus kaki diabetik, apakah perawatan luka modern dengan prinsip moist wound healing ini lebih efektif dibandingkan dengan perawatan luka konvensional dengan prinsip basah keringnya dalam proses penyembuhan luka pada tahap proliferasi setelah dilakukan selama 12 kali perawatan? Boleh di next slide. Ini juga sama seperti yang tadi, berdasarkan pengkajiannya, ditentukan dulu pikonya, baru mendapatkan pertanyaan klinisnya. Boleh di next slide. Selanjutnya ini ada pertanyaan klinis berdasarkan diagnosa, yang dimana P-nya ini ibu hamil anemia, I-nya hasil pemeriksaan HB Easy Touch GHB, C-nya penggunaan HB Sahli, O-nya mendapatkan hasil pemeriksaan yang akurat, T-nya tidak ada. Kemudian mendapatkan pertanyaan klinis, apakah hasil pemeriksaan HB pada ibu hamil anemia menggunakan Easy Touch GHB lebih akurat dibandingkan dengan HB Sahli. Baik, di sini P-nya itu pasien asam urat, I-nya itu kompres dingin, C-nya kompres hangat. Dan O-nya itu tingkat nyeri sendi. Ini hasil perbandingan keefektivitasan antara kompres hangat dan kompres dingin terhadap tingkat nyeri sendi pada pasien asam urat. Selanjutnya di sini ada P-nya bagi, I-nya secara langsung, C-nya secara tidak langsung, O-nya setelah pemberian ASI secara langsung berat badan bayi kembali normal, dan T-nya kosong. Pertanyaan, bagaimana efektivitas pemberian ASI secara langsung dibandingkan dengan pemberian ASI secara tidak langsung terhadap berat badan pada bayi di puskesmas? Baik, selanjutnya ada pertanyaan klinis berdasarkan implementasi. Di sini didapatkan pasiennya itu adalah bayi prematur, interventionnya memberikan posisi prone, comparisonnya memberikan posisi supine, dan outcomes-nya itu saturasi oksigen membaik, frekuensi nadi membaik, laju pernapasan membaik, waktu tidur membaik, perilaku stres menurun. Lalu didapatkan pertanyaan klinisnya itu yang adalah bagaimana pengaruh dalam memberikan posisi prone dibandingkan dengan memberikan posisi supine terhadap fungsi fisiologis, kualitas tidur yang lebih lama, dan stres akibat faktor lingkungan pada bayi prematur. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada pertanyaan klinis berdasarkan evaluasi. Pertanyaan klinisnya itu bagaimana perubahan keadaan ibu nifas post-seksio cesaria terhadap terapi teknik relaksasi Wenson dibandingkan foot hand massage dalam penurunan skala nyeri dengan diberikan 3 kali dalam sehari. Lalu didapatkan T-code-nya, P atau population-nya ibu nifas post-seksio cesaria. Untuk intervensinya teknik relaksasi Benson, buat compare-nya foot hand massage, terus outcome-nya penurunan skala nyeri, dan time-nya 3 kali dalam sehari. Baik, sekian untuk presentasi kelompok 2A. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, langsung panel 2B dulu ya. Terus RKI. Langsung aja panel, silakan. 2B. Baik, Ibu izin memulai. Iya, sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Melia Cynthia Pasaribu, selaku moderator kelas B yang akan memandu jalannya presentasi kelompok kelas 2B dengan judul Perumusan Pertanyaan Klinis dalam proses keperawatan dengan metode PICO. Dilanjutkan dengan adanya teman-teman dari kelas 2B
yaitu yang pertama Ida Taufitria, yang kedua Melia Cynthia Pasaribu, ketiga Nida Afrianti, keempat Dila Ramadina Dian Putri, kelima Mediana Eka Putri, keenam Nadia Rima Yafikaya, dan ketujuh Sabrina Novielda. Baik, saya persilakan kepada teman-teman kelompok untuk memulai presentasi. Baik, seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 1 sebelumnya, bahwa perumusan pertanyaan klinis ini dengan PIKO ini merupakan tahap kedua dari EBP ya. Nah, apa sih yang dimaksud pertanyaan klinis? Pertanyaan klinis adalah pertanyaan yang dirancang berdasarkan dengan pemikiran-pemikiran yang telah matang berdasarkan hasil pengamatan fenomena dan masalah-masalah yang terjadi di lapangan atau berdasarkan teori-teori yang belum teranalisis secara ilmiah. Ya, selanjutnya tujuan pertanyaan klinis. Next. Pertanyaan klinis muncul melalui masalah klinis sehari-hari, praktik klinis, praktik keperawatan pasien, dan intervensi. Menurut Barrett tahun 2002, mencatat bahwa pertanyaan klinis memberikan dasar untuk penelitian. Dari penelitian inilah yang menyediakan cara untuk mengevaluasi efektivitas dan keamanan praktik klinik. Pertanyaan klinis ini kemudian diterjemahkan ke dalam maksud atau tujuan penelitian untuk studi penelitian dengan dua kriteria utama, yaitu signifikansi klinis dan kesenjangan pengetahuan saat ini. Lingkup pertanyaan klinis selanjutnya. Ruang lingkup adalah pembatasan permasalahan dalam suatu masalah. Artinya, ruang lingkup dalam pertanyaan klinis adalah batasan subjek yang akan diteliti, dapat berupa batasan masalah ataupun jumlah subjek yang diteliti, materi yang akan dibahas, maupun variabel yang akan diteliti. Ruang lingkup bisa diberikan gambaran seperti apa keseluruhan penelitian yang akan dilakukan dalam kajian ilmiah tersebut. Selanjutnya. Ya baik. Dari lingkup pertanyaan klinis ini, sebelum merumuskan suatu masalah yang akan diteliti ini, kita harus menjawab dulu beberapa pertanyaan sebelum merumuskan masalah. Nah, yang pertama itu, menurut Bruce dan Prof tahun 1998, kita harus tahu dulu nih, harus menjawab dulu pertanyaan dari situasi saat ini. Sebelum merumuskan pertanyaan klinis, tentunya kita harus mengetahui fenomena atau masalah. Jadi kita harus mengetahui situasi. Tentunya itu nanti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan klinis yang akan nantinya dibuktikan. Selanjutnya, yang kedua, itu kita harus tahu dulu letak kesenjangannya. Dari tadi yang fenomena kita sudah lihat nih, misalnya di lingkungan, kita harus tahu dulu nih, di mana sih letak kesenjangannya, atau misalnya ada masalah apa dari si fenomena yang telah kita lihat itu. Selanjutnya yang ketiga, kita harus tahu dulu informasi apa yang perlu diperhatikan dalam situasi ini. Nah, berhubungan dengan yang tadi, kita harus tahu dulu nih informasi dari suatu masalah ini, kita harus perhatian terfokus itu kemana. Nah, yang keempat, kita perlu melakukan tindakan pelayanan klinik. Nah, tentunya kita juga selain fenomena dan masalah, kita juga harus tahu nih dari pelayanan yang ada di klinik atau pelayanan secara langsungnya. Apakah misalnya dalam fenomena, masalah, dan tindakan yang ada di pelayanan klinis itu saling berhubungan, misalnya ada masalahnya, berarti kita di situ harus cari tahu juga nih yang terjadi. Nah, yang kelima, kita harus tahu nih perubahan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, nanti dari sini kita harus tahu, kita harus mengubah dan mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya. Ya, sama. Ini ada menurut Volit dan Hager tahun 1993. Ini juga sama. Kita sebelum merumuskan masalah dalam penelitian juga harus tahu nih, menjawab pertanyaan, apakah pertanyaan penelitian ini berhubungan dengan teori dan praktik seperti yang tadi. Misalnya, kalau misalnya ada masalah di lingkungan,
Nah, kita berhubungan kaitan dulu terhadap praktik yang ada di lingkungan kliniknya. Jadi untuk mengetahui hubungannya. Kedua, kita harus bisa menjawab pertanyaan ini. Dan ketiga, itu harus ada kesediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dan yang keempat itu, pertanyaan ini dapat dijelaskan secara konsisten dan berdasarkan dengan isu etik. Selanjutnya ada pertanyaan klinis. Selanjutnya. Ya, yang pertama itu ada intervention atau intervensi. Nah, jenis pertanyaan klinis ini tuh yang meneliti suatu hal yang berkaitan dengan keefektifan intervensi. Contohnya itu bagaimana pencegahan terhadap kejadian precious ulcers dengan teknik X jika dibandingkan dengan pelayanan standar, yaitu digantikan dengan posisi setiap 2 jam sekali terhadap munculnya gejala precious ulcers pada pasien yang dirawat di ruang perawatan dalam jangka waktu panjang di mana pasien mempunyai resiko untuk precious ulcers. Nah, yang kedua itu ada diagnostik atau diagnosis, di mana pertanyaan klinis ini tuh meneliti yang berkaitan dengan keakuratan atau manfaat suatu instrumen. Contohnya itu, apakah D-dimer assay lebih akurat dalam mendiagnosis deep vein thrombosis jika dibandingkan dengan ultrasound pada pasien suspek deep vein thrombosis. Selanjutnya ada kembali dulu. Sebelumnya. Nah, selanjutnya ada jenis pertanyaan prognostik, jenis pertanyaan klinis yang meneliti mengenai kondisi pasien tentang kondisi tertentu. Contohnya, apakah diet karbohidrat mampu memprediksi pemeliharaan berat badan yang sehat, BMI kurang dari 25, selama lebih dari 6 bulan pada pasien yang mempunyai riwayat keluarga obesitas, BMI lebih dari 30. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat ada pertanyaan etiologi. Pertanyaan etiologi itu yaitu jenis pertanyaan klinis yang meneliti tentang hubungan sebab akibat dan risiko tinggi kondisi yang merugikan. Contoh, apakah wanita kulit wanita kulit putih yang terpapar sinar UV ray berkepanjangan dan tidak menggunakan proteksi selama lebih 1 jam meningkatkan risiko terkena melanoma jika dibandingkan dengan wanita kulit hitam yang tidak terpapar UV ray. Terus yang terakhir ada pertanyaan klinis meaning, yaitu jenis pertanyaan klinis yang meneliti tentang arti suatu hal. Contohnya bagaimana wanita parubaya dengan fibromialgia mempersepsikan kehilangan motor function. Next. Ya, selanjutnya ada contoh implementasi pertanyaan klinis dengan PICO. Nah, PICO ini sebelumnya tadi udah dijelaskan ya oleh kelas A, kalau misalnya untuk P-nya itu merupakan pasien, population, atau problem. Nah, itu biasanya berhubungan dengan pasien, populasi, atau masalah, baik itu umur, gender, atau penyakit. Nah, yang kedua itu ada intervention. Nah, intervention ini merupakan intervensi atau perencanaan dalam suatu tindakan. Nah, itu contohnya kayak ada pertanyaan, hal apa yang dimanipulasi oleh penelitian. Nah, itu contohnya. Selanjutnya ada C-nya itu merupakan comparison intervention. Nah, itu merupakan perbandingan dari intervensi yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yang O itu adalah outcome atau hasil. Nah, itu adalah hasil yang ingin dicari atau yang didapatkan dari penelitian atau pertanyaan klinis yang telah dibuat. Selanjutnya. Ya, yang pertama, ini ada contoh ada pertanyaan klinis mengenai pengkajian keperawatan. Nah,
Di sini pertanyaan klinisnya itu bagaimana perbandingan keefektivitasan pengkajian keperawatan manual dengan berbasis Android terhadap peningkatan kinerja perawat. Nah, kenapa ngambil pertanyaan klinis ini ya saya? Karena dalam fenomenanya itu kan sekarang tuh masih banyak pengkajian keperawatan yang masih menggunakan manual, sedangkan teknologi itu sudah makin canggih dan tentunya sudah banyak menggunakan pengkajian berbasis Android. Nah, tapi karena masih banyak di rumah sakit yang pengkajian masih manual dan masih itu sangat efektif, tentunya masih efektif, tapi di situ kan ada keunggulannya tersendiri kalau misalnya dia menggunakan basis Android, itu kan dapat meningkatkan kinerja dari perawatnya. Jadi perawatnya itu bisa bekerja lebih banyak yang dilakukannya gitu, selain melakukan pengkajian yang secara manual ini. Nah, jadi di sini P-nya itu saya ngambil population-nya perawat, intervensinya itu pengkajian keperawatan manual, untuk compression-nya itu di sini pengkajian keperawatan berbasis Android, dan outcome-nya itu diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari seorang perawat. Selanjutnya. Yang kedua itu diagnosa keperawatan. Pertanyaan klinis, apakah metode controlling faktor lebih akurat dibandingkan dengan metode special saver dalam mendeteksi penyakit inflamasi dermatitis ini pada anak? Yaitu anak dengan diagnosis inflamasi dermatitis imun, yaitu metode controlling faktor, misalnya metode diagnosis saver, yaitu berdasarkan penyakit inflamasi dermatitis imun pada anak yang tepat dan baik. Fenomena ini saya ambil yang terjadi maka sangat dibutuhkan informasi yang tepat dan mudah terhadap penyakit inflamasi imun dengan mengembangkan suatu teknologi yaitu sistem pakat. Dalam penerapan sistem pakat yang digunakan mendiagnosa penyakit inflamasi dermatitis imun pada anak untuk membandingkan beberapa metode diantaranya carrier factor dan saver dan telomere bias sehingga nanti dapat ketahui metode yang paling tepat dan terbaik dalam melakukan pendiagnosaan. Selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan klinis mengenai diagnosa. Pertanyaannya adalah apakah tindakan pemberian nutrisi parental dapat mencukupi target kalori yang dibutuhkan pasien kritis dibandingkan dengan pemberian nutrisi enteral. Alasan saya memilih fenomena ini karena kebutuhan nutrisi pada pasien sakit kritis. Alasan saya memilih fenomena ini karena berbagai penelitian terkait pemberian nutrisi secara enteral dan parental pada pasien kritis telah banyak dilakukan. Dalam perawatan terhadap penderita sakit kritis, nutrisi enteral selalu menjadi pilihan pertama dan nutrisi parental menjadi alternatif berikutnya. Lalu adapun problem dari pertanyaan klinis ini yaitu pasien kritis, lalu I-nya pemberian nutrisi parental, lalu C-nya pemberian nutrisi enteral, dan O-nya outcome yaitu target kebutuhan kalori terpenuhi. Next. Ya, baik. Di sini masuk ke intervensi keperawatan. Di sini yang pertanyaan A, saya mencari pertanyaan klinis ini berdasarkan fenomena yang ada di sekitar kita, di mana kebanyakan kan sekarang beberapa di usia muda kan memiliki penyakit hipertensi. Nah, ketika seseorang hipertensinya kambuh kan rata-rata akan merasakan pusing, lalu emosinya kan tidak stabil. Nah, bagaimana sih seorang perawat dapat membantu pasiennya untuk menurunkan tekanan darahnya tapi melalui jalur non-farmakologis. Nah, di sini dengan melakukan terapi rendam kaki air jahe hangat. Kalau biasanya kan cuma terapi rendam kaki air hangat saja ya. Nah, kalau di sini
kenapa dikasih jahe, itu untuk melihat apakah jahe ini dapat memberikan efektivitas yang jauh lebih baik gitu dibandingkan dengan air hangat biasa. Nah, jadi pertanyaannya itu bagaimana perbandingan efektivitas praktik klinik keperawatan pada pasien hipertensi dengan intervensi terapi rendam kaki air jahe hangat dan terapi light massage atau terapi sentuhan ringan terhadap penurunan tekanan darah. Nah, di sini population-nya itu pasien hipertensi, intervention-nya itu terapi rendam kaki air jahe hangat, terus compression-nya itu terapi light massage atau terapi sentuhan, dan outcome yang diharapkan adalah penurunan tekanan darah. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan intervensi keperawatan, di sini ada pertanyaan klinisnya, apakah anak yang mengalami ketakutan pada saat disuntik harus dilakukan intervensi berupa reduksi ansietas untuk dapat mengurangi kecemasannya? Ya baik, alasan saya mengambil fenomena ini juga karena menurut beberapa hasil penelitian menunjukkan kalau terapi ansietas itu salah satu contohnya terapi bermain plasticine secara efektif itu dapat menurunkan kecemasan pada anak dengan adanya penurunan dari cemas menjadi tidak cemas. Salah satunya rekomendasi untuk mengurangi kecemasannya dalam menjalani hospitalisasi, maka diberikan terapi bermain plasticine. Di sini population-nya yaitu anak dengan ketakutan saat disuntik, intervensinya reduksi ansietas, comparison-nya tidak dilakukan, reduksi ansietas dan outcome-nya untuk mengurangi kecemasan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan implementasi keperawatan. Pertanyaan klinisnya ini, bagaimana perbandingan efektivitas penerapan terapi inhalasi nebulizer dengan MDI spacer terhadap bersihan jalan napas pada pasien anak penderita asma? Mengapa saya memilih fenomena ini? Karena dari terapi inhalasi nebulizer maupun MDI spacer ini kan memiliki kekurangan dan kelebihan ya. Dari sinilah kan muncul pertanyaan bagaimana metode terapi yang paling efektif untuk menangani bersihan jalan napas pada pasien anak penderita asma. Baik di sini P-nya itu pasien anak penderita asma, I-nya itu terapi inhalasi nebulizer, C-nya itu MDI spacer, dan O-nya itu bersihan jalan napas. Baik, selanjutnya ada pertanyaan evaluasi keperawatan. Pertanyaannya di sini ada, bagaimana perubahan kondisi tekanan darah pada pasien lansia penderita hipertensi setelah dilakukan pemberian madu secara rutin. Nah, yang kita tahu kan fenomenanya itu hipertensi masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia ya. Nah, hipertensi juga disebut sebagai the silent killer karena sering tanpa keluhan sehingga penderitanya tidak mengetahui bahwa dirinya menyandang hipertensi dan baru diketahui setelah terjadi komplikasi. Nah, beberapa studi mengatakan mengenai efek konsumsi madu dengan hipertensi. Hasil studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi madu secara rutin justru dapat membantu menurunkan tekanan darah meskipun bukan sebagai pengganti obat-obatan hipertensi bagi pasien-pasien yang memerlukan. Jadi di sini P-nya ada pasien lansia penderita hipertensi, intervensinya ada pemberian madu rutin, C-nya sebelum pemberian madu rutin, dan O-nya tekanan darah. Next. Iya, baik. Demikian presentasi dari teman-teman kelompok 2B. Mungkin saya bisa langsung serahkan kepada teman-teman kelompok RKI. Terima kasih. Ya, silakan terakhir RKI. Yuk. Ya, baik. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri. Saya Kansa Fitri Mutia, selaku moderator dari kelas 2 RKI. Oke, baik. Kali ini kita akan menyimak hasil diskusi dari kelompok 2 RKI mengenai penerapan TIKO dalam evidence-based nursing. Next, please.
Untuk anggota kelompoknya ada Maula Karima Prihastuti, ada Nurhalisah Nabila, ada Mediana Afriani, ada Rena Syahrani Devi, ada Moya Barida Salim, dan ada Rizky Diana Konesu. Baik, dimohon bagi teman-teman untuk menyimak dan mempersiapkan pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan kepada kelompok 2 kelas RKI untuk memaparkan hasil diskusi. Terima kasih. Oke, di sini yang pertama itu ada tabel of contents yang berisikan pengertian pertanyaan klinis, tujuan PIKO, manfaat PIKO, jenis pertanyaan klinis, langkah pembuatan pertanyaan klinis, dan yang terakhir pengimplementasian pertanyaan klinis dengan PIKO. Next. Yang pertama ini pengertian pertanyaan klinis. Pertanyaan klinis yaitu pertanyaan yang dibuat berdasarkan pada analisis PIKO dengan tujuan untuk membantu dalam menentukan sumber informasi atau pustaka yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan klinis terkait dengan masalah kesehatan pasien. Jadi manfaat dari pertanyaan PIKO ini adalah yang pertama, dia bisa menjadi alat untuk mengajukan Pertama, memaksa penanya untuk fokus pada apa yang pasien atau klien yakini sebagai satu-satunya masalah dan hasil yang paling penting. Lalu yang kedua, tujuannya yaitu memfasilitasi langkah selanjutnya dalam proses pencarian terkomputerisasi dengan mendorong si penanya untuk memilih bahasa atau istilah kunci yang akan digunakan dalam pencarian. Lalu yang tujuan ketiga adalah mengarahkan penanya untuk secara jelas mengidentifikasi masalah, intervensi, dan hasil yang terkait dengan perawatan khusus yang diberikan kepada pasien. Bisa di next. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan pertanyaan klinis. Yang pertama yaitu menentukan kasus. Yang kedua membuat skenario klinik. Yang ketiga membuat pertanyaan klinik. Yang keempat menentukan PIKO. Yang kelima menentukan jenis pertanyaan klinik. Dan yang keenam menentukan jenis atau metode penelitian. Next. Ya baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pertanyaan klinis. Yang pertama itu adalah terapi, yang artinya pertanyaan klinis tentang treatment yang diberikan untuk mencapai luaran yang diharapkan. Lalu yang kedua yaitu ada diagnosis, yaitu pertanyaan klinis untuk mengidentifikasi penyakit pada pasien. Lalu yang ketiga yaitu ada prognosis, yaitu pertanyaan yang membahas tentang perjalanan penyakit dan kecenderungan berkembangnya suatu penyakit tersebut. Yuk, kenapa berhenti atau suaranya hilang? Iya Ibu, mohon maaf tadi sempat terkendala. Saya lanjutkan ya Ibu. Selanjutnya yaitu ada etiologi yang artinya pertanyaan klinis yang membahas tentang apa yang menjadi penyebab timbulnya kondisi tersebut hingga dampak negatif dari dampak tersebut. Lalu yang terakhir yaitu ada prevensi, yang artinya pertanyaan klinis tentang bagaimana cara menurunkan kemungkinan timbulnya suatu penyakit dan dapat mencegah dampak negatif tersebut. Next slide. Lalu
di sini ada pertanyaan klinis dalam pengkajian. Pertanyaannya yaitu, apakah terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada bayi berusia 12 bulan? Lalu identifikasi PICO-nya yaitu P-nya atau people patient-nya yaitu bayi usia 12 bulan. Lalu intervensinya yaitu hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting. Lalu yang C-nya atau comparison-nya jika tidak diberikan ASI eksklusif. Lalu outcomes-nya yaitu menurunnya kejadian stunting pada bayi. Bisa di next. Ya, selanjutnya pengkajian kedua, pertanyaan klinisnya yaitu bagaimana perbandingan keefektifan penggunaan intervensi program gizi sensitif dibandingkan dengan program gizi spesifik untuk menangani masalah stunting pada anak. Identifikasi PICO-nya yang pertama, P-nya yaitu bayi berusia 9 tahun, intervensinya itu intervensi program gizi spesifik untuk menangani stunting, comparisonnya intervensi program gizi sensitif, dan outcomes-nya itu menurunnya keadaan stunting pada bayi. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada pertanyaan klinis terkait diagnosa. Dengan pertanyaan klinis, apakah metode pemeriksaan HB pada ibu hamil metode Sahli lebih efektif dalam mengukur HB dibandingkan metode Talkis? Yang dapat disimpulkan PICO-nya yaitu P atau populasinya yaitu ibu hamil, lalu intervensinya yaitu metode Sahli dengan metode Talkis. Lalu untuk comparison-nya yaitu pengukuran HB menggunakan metode Sahli dan Talkis. Lalu untuk outcome-nya yaitu keefektifan pemeriksaan HB untuk memutuskan diagnosa anemia pada ibu hamil secara akurat. Untuk time-nya tidak ada. Next slide. Ya, selanjutnya pertanyaan klinis selanjutnya adalah apakah pemberian gadget pada anak di bawah usia 2 tahun dan pola asuh yang tidak memperbolehkan untuk bersosialisasi bersama teman sebaya dengan bebas dapat menyebabkan resiko keterlambatan berbicara lebih besar dibanding anak di bawah usia 2 tahun ini yang tidak diberikan gadget sama sekali dan banyak bersosialisasi dengan teman sebayanya. Nah, P-nya adalah usia di bawah 2 tahun, intervensinya adalah pemberian gadget dan pola asuh yang tidak memperbolehkan anak bersosialisasi dengan bebas. Comparison-nya adalah pola asuh yang memperbolehkan bersosialisasi dengan bebas dan tidak diberikan gadget, dan outcome-nya adalah keterlambatan bicara ini diambil dari fenomena berdasarkan data dari University of Michigan Health System. Speech delay ini terjadi pada 5-10% anak usia prasekolah, di mana balita ataupun baduta ya teman-teman speech delay. Lalu kalau di Indonesia, berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, terdapat 5-8% anak prasekolah yang mengalami speech delay. Oke, di next. Selanjutnya ada pertanyaan. Pasti pertanyaannya adalah apakah pemberian suplemen kalsium lebih efektif daripada pemberian suplemen vitamin D untuk mencegah terjadinya preeklamsia pada ibu hamil. Di sini bisa kita lihat P-nya yaitu ibu hamil, lalu untuk intervensinya yaitu pemberian suplemen kalsium, dan untuk comparison-nya yaitu pemberian suplemen vitamin D, dan untuk outcome yang diharapkan yaitu pencegahan terjadinya preeklamsia lebih. Next. Selanjutnya ada evaluasi, yaitu bagaimana keadaan anak umur 2 tahun setelah diberikan suplemen berupa vitamin A dibandingkan kalsium. Ya, di sini ada P-nya, yaitu anak umur 2 tahun, intervensinya yaitu keadaan setelah diperiksa suplemen berupa vitamin A, comparisonnya yaitu kalsium, outcome-nya stunting pada anak membaik. Next.
Iya, ini adalah referensi yang kami pakai ya teman-teman untuk merumuskan PIKO tadi. Ini. Ya, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok 2 atas presentasinya. Sebelumnya saya izin untuk menyimpulkan apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2, yaitu berdasarkan apa yang telah dibahas oleh kelompok 2 ini, maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan klinis ini adalah pertanyaan yang dirancang berdasarkan dengan pemikiran dan hasil pengamatan fenomena atau masalah-masalah yang terjadi di lapangan atau berdasarkan teori-teori yang belum teranalisis secara ilmiah. Nah, dengan tujuan memberikan dasar penelitian, mengevaluasi efektivitas dan keamanan praktik klinis. Baik, saya kembalikan kepada moderator kelas A untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Terima kasih. Iya, silakan di stop share-nya ya. Ini kelas RKI. Ya, terima kasih sudah presentasi. Tadi saya bilang mungkin pertanyaan nanti dicatat aja ya, kalau ada pertanyaan minimal setiap kelas 3 pertanyaan gitu ya untuk presentasi ini. Kemudian ditambah dengan pertanyaan klinis yang dibuat oleh masing-masing mahasiswa ya, kalau nggak salah PR-nya ya. Ya, itu diserahkan ke saya. Oke, kesimpulannya, ini di tempat saya juga sudah hujan badai ini. Ya, gede sekali hujannya. Presentasi tadi, saya nggak tahu, kelas A itu kayaknya ngambil satu materi di Google deh. Persis mulai dari pengertian sampai contoh gitu. Itu medical semua. Karena saya baca Google itu, ya makanya sumbernya mana, nggak ada sumbernya. Ya, dan saya tahu isinya itu sama persis mulai dari pertanyaan klinis dan seterusnya sampai contoh-contohnya itu medis semuanya. Itu kelas A, ya. Kelas B ini jauh lebih baik, ya, definisinya ada beberapa, kemudian dan seterusnya. Ya, kemudian contoh-contohnya itu memang sudah contoh nursing ya. Itu yang saya salut. Ya, sudah memilih contoh-contoh keperawatan, misalnya pengkajian ya. Ini saya bilang good example ya. Metodenya efisien, mana yang efisien dengan digital lah istilahnya, dengan yang biasa hasilnya adalah kinerja. Ini untuk saya sangat surprise ya. Contoh-contoh pertanyaan klinik yang memang sudah ke arah nursing. Hanya untuk pertanyaan klinik diagnosis ini saya catat. Ya. Kemudian untuk semua grup, kenapa ada intervensi, kenapa ada implementasi ya? Saya bingung ini. Ya. Mungkin intervensi dalam konteks perencanaan, implementasi, pelaksanaan, mungkin ya maksud dari mahasiswa. Ini yang besok akan saya klarifikasikan. Kemudian sebenarnya jenis pertanyaan itu background dan foreground ya. Background itu pertanyaan yang sifatnya umum, lebih ke arah patologi umum gitu ya. Tapi yang ground itu yang spesifik seperti contoh-contoh yang disampaikan ini. Nah, untuk lingkupnya sementara pakai nursing proses, tapi kami besok dosen jam 8:30 itu akan rapat karena tugas akhir mahasiswa profesi, ya nanti kalau Anda sampai ke profesi, itu menyusun karya ilmiah akhir dalam bentuk EBP, ya evidence base. Jadi besok baru didiskusikan lingkupnya apa saja dan seterusnya. Nah, contoh di 3 kelompok ini lingkupnya kan intervensi, prognosis, diagnosis, kemudian manfaat, itu semuanya lingkup EBP-nya medis. Ya, bukan nursing. Ini Bu Pramita baru kirim gambar buku evidence based for nursing ya, konsep and practice, itu baru ketemu. Itu dulu saya punya, Bu Pramita pinjam baru ketemu.
Ya, baru ketemu, baru aja nih berapa menit. Saya bilang saya juga sedang Zoom nih dengan mahasiswa. Dan besok akan dibawakan, kami akan lihat lingkupnya apa. Tapi oke lah, presentasi malam ini mahasiswa mempergunakan lingkup pertanyaan klinis yang dipergunakan oleh medis. Kemudian kelas C, ini saya aneh nih. Kenapa kok jadi judulnya dirubah ya? Prinsip dan apa tuh? PICO ya? Saya tulis nih RKI. Kenapa judul jadi berubah ya? Why the topic is a change? Tuh, RKI. Padahal kan topiknya pertanyaan klinis dengan pendekatan PICO. Ya, ada sih manfaat PICO, salah satunya untuk memperjelas pertanyaan klinik. Manfaat yang lainnya memang memudahkan penelusuran bukti dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang dibahas malam ini, PICO dipergunakan untuk merumuskan pertanyaan klinis. Ya, supaya apa? Supaya pertanyaan klinisnya tepat. Bentar ya. Bentar ada yang Oke, bentar ya, maaf soalnya anak saya juga kebetulan sedang sakit, itu satu orang di atas. Jadi PICO itu hubungannya dengan pertanyaan klinis, ya, untuk merumuskan pertanyaan klinis lebih cepat, lebih tepat. Itu lebih stressing tadi disampaikan oleh kelompok kelas B. Hanya kelas B itu kenapa larinya ke pertanyaan atau masalah penelitian? Kita nggak bahas masalah penelitian. Ya, masalah penelitian itu proses berikutnya adalah proses penelitian. Kalau pertanyaan klinik berikutnya itu memvalidasi hasil penelitian yang ada, apa dengan apa itu metodenya nanti kuasi. Ini beratnya memang tingkat 2, belum belajar metodologi penelitian. Ya, tapi oke lah. Ya, jadi bukan masalah penelitian yang dirumuskan kelas B. Ya, kalau nggak salah kelas B tadi tuh larinya ke masalah penelitian. Padahal di atasnya sudah bagus, pertanyaan klinik adalah lingkup, udah dijelaskan. Lah kenapa kok hasilnya ke masalah penelitian? Bukan. Ya. Jadi masalah penelitian proses berhasil penelitian sesuai pertanyaan itu, ya, untuk menyelesaikan masalah klinik. Jadi dua hal yang beda, tolong ya mahasiswa, itu seperti itu. Itu kemudian kalau contohnya saya bilang good banget ya kelas B, contohnya itu sudah berorientasi pada keperawatan. Nah, kelas C contohnya masih ada medical, dan kelas C bagusnya itu nggak tahu saya, mengumpulkan rujukan itu dalam rangka apa ya, dalam rangka supaya pertanyaan klinisnya tuh ini gitu. Padahal yang saya minta pertanyaan klinis itu dirumuskan berdasarkan fenomena lapangan. Ya, Anda latihan merumuskan seperti kelas C, bukan mengambil pertanyaan-pertanyaan klinis yang sudah ada. Ya. Pertanyaan klinis yang sudah ada berarti itu tinggal copy paste aja, ada pertanyaan klinis itu gitu. Padahal
mahasiswa seluruhnya ya, pertanyaan klinis itu datangnya dari masalah klinik, masalah di lapangan, dirumuskan menjadi pertanyaan klinis. Ya. Jadi dua hal yang beda ya dengan penelitian ya. Nah, mungkin itu sementara feedback saya ya. Jadi pertanyaan klinis merupakan rumusan dari masalah klinik. Ya, itu ada di kelas B tadi menjelaskan. Masalah klinik itu berdasarkan fenomena dan dirumuskan seterusnya menjadi pertanyaan klinis, kemudian ditulis dengan format PICO. Karena ini 3 kelompok ini menganggap PICO sebagai pendekatan, PICO sebagai menggambarkan, macam-macam nih. Ya, PICO itu sebenarnya format PICO itu ya dalam merumuskan pertanyaan klinis. Ya. Sementara itu kesimpulannya ya dari 3 ini ya, jadi Anda bisa nyimpulkan sendiri sampai saya kasih PPT-nya setelah pertemuan dosen besok ya, supaya lingkup pertanyaan klinik itu lebih jelas. Kemudian tadi ada kelas C, contoh pertanyaan klinis intervensi. Kalau pertanyaan klinis intervensi, I-nya PICO, itu nggak usah ditulis hubungan apa dengan apa, enggak. Hubungannya tuh hilang, hubungan itu sifat. Kalau intervensi ya intervensinya saja yang ditulis. Ya tadi kelas C itu cara merumuskan I-nya ada yang kurang tepat. Kalau yang lain merumuskannya sudah baik, hanya saya nggak tahu nih kelas A. Ya, Anda tolong rujukannya apa? Karena itu satu materi browsing di Google itulah yang Anda tulis tuh satu set. Karena saya hafal banget tuh sampai judul-judulnya itu. Karena saya juga baca salah satu materi yang saya Google. Harusnya di-compare dengan beberapa buku tentang EBP. Ya, baru dirumuskan menjadi makalah yang bisa disajikan. Kalau bicara definisi, selalu ada siapa yang merumuskan atau dari buku apa. Itu cara menulis ilmiah. Ya, mungkin itu feedback saya secara umum. Ya, saya tunggu daftar pertanyaan dari seluruh mahasiswa. Kemudian masing-masing kelas membuat 3 pertanyaan untuk penyajian tadi. Oke, selesai. Tipen, ada pertanyaan dari 3 kelas? Ya, mohon maaf juga kita terpaksa kuliah malam-malam karena harus selesai tadi pagi ya, satu hari. Kemudian saya juga ngantrinya sampai siang, langsung sudah ada rapat lagi, dan besok kalau nggak salah sudah ada kuliah tentang mengumpulkan bukti, menelusuri bukti. Ya, bukti yang dikumpulkan pada mata kuliah topik berikutnya, kalau nggak salah saya Bu Mariam atau Bu Titi itu kuliah berikutnya. Itu sangat berhubungan dengan pertanyaan klinik. Ya, jadi mengumpulkan jurnal-jurnal, pakai pendekatan PICO lagi, ya, untuk mengumpulkan bukti-bukti. Itu nyambungnya ya setelah pertanyaan klinik, merupakan langkah kedua atau ada pakar yang bilang merupakan langkah ketiga EBP. Ya, kalau langkah ketiga tuh pasti langkah pertamanya keinginan untuk menyelidiki, ya. Inquiry, mencari penemuan, menyelidiki, itu nomor 1, nomor 2 merumuskan pertanyaan klinik, nomor 3 mengumpulkan bukti. Ya, PICO itu sebagai format, sebagai pendekatan, bisa dipakai pada merumuskan pertanyaan klinik, bisa dipakai untuk menelusuri bukti, itu PICO. Jangan salah ya mempergunakan PICO. Ya, seolah-olah PICO hanya pertanyaan klinik, enggak. Menelusuri bukti juga nanti dengan PICO. Ya, Anda akan belajar itu untuk berikutnya. Mungkin itu komentar saya akhiri ya. Terima kasih seluruh mahasiswa ini hadir semua 121. Mudah-mudahan semua hadir ya. Nanti si Pen tinggal melaporkan ya kuliahnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Yuk, sama-sama. Saya izin live. Iya, Ibu, baik, Ibu.